Walaupun Gibran sudah dilantik menjadi wakil presiden, penolakan terhadap dia masih muncul dari berbagai faktor, termasuk aspek hukum, politik, dan etika. Legalitas pencalonan. Salah satu alasan utama adalah dugaan pelanggaran terhadap batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dalam UU Pemilu. Gibran, yang belum berusia 40 tahun, bisa maju sebagai cawapres setelah Mahkamah Konstitusi, MK, mengeluarkan putusan nomor 90 PU21 2023. Namun, keputusan ini menjadi kontroversial karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran dan kemudian diberhentikan karena melanggar kode etik berat dalam kasus ini. Kontroversi keputusan KPU dan MK. Komisi Pemilihan Umum KPU langsung mengadopsi putusan MK tanpa melalui proses legislasi di DPR. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang terlalu cepat dan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan politik yang bermain. Implikasi politik dan dinasti kekuasaan. Ada anggapan bahwa pencalonan Gibran merupakan bagian dari upaya memperkuat pengaruh politik Presiden Jokowi dan keluarganya. Beberapa pihak menilai ini sebagai bentuk politik dinasti yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap demokrasi. Krisis kepercayaan publik. Keputusan MK yang menguntungkan Gibran membuat banyak pihak mempertanyakan independensi lembaga peradilan. Kasus akun media sosial, Fufufafa, yang diduga terkait dengan Gibran juga menambah kontroversi dan memperburuk persepsi publik terhadapnya. Kemampuan leadership Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin Indonesia masih menjadi perdebatan. Sebagai wali kota Solo, ia memiliki pengalaman dalam pemerintahan daerah. Tetapi tantangan kepemimpinan di tingkat nasional tentu jauh lebih kompleks. Kekuatan utama Gibran terletak pada jaringan politiknya, terutama hubungannya dengan Presiden Jokowi dan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Selain itu, ia terlibat dalam visi hilirisasi sumber daya alam yang dicanangkan bersama Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia melalui industri berbasis sumber daya seperti nikel dan kendaraan listrik. Namun, ada tantangan besar yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keraguan terhadap kedalaman pengalaman dan kapasitasnya dalam menghadapi dinamika politik nasional. Tantangan ekonomi global, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pencalonannya juga menimbulkan kontroversi, yang bisa memengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, meskipun Gibran memiliki potensi dalam kepemimpinan, apakah ia cukup matang untuk memimpin Indonesia? Bergantung pada kemampuannya dalam membuktikan diri di tingkat nasional, serta bagaimana ia mengelola tantangan politik dan ekonomi ke depan.